Oke, balik lagi ke channel catatan Zui. Ya, pada kesempatan hari ini gue mau bahas sesuatu yang ini sifatnya notis. Jadi pembahasan ini gak akan gue bahas terlalu dalam. Gue hanya memberikan notis dari berjalannya video ini. Ya, gue mau bahas sesuatu yang menjadi tragedi kesedihan bagi kita bersama. Bukan hanya pemerintah, militer, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Yaitu tragedi Gerakan 30 September. Atau biasanya kita sering sebut atau sering kenal dengan nama G30 SPKI atau Gestapo. Jadi sebelum kita bahas ke tragedi itu, kita perlu tahu dulu nih. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah sebuah kejadian yang mana itu terjadi akibat adanya bentrokan antara sebuah golongan partai pada pemerintah atau masyarakat. Masyarakat yang gue anggap di sini adalah masyarakat yang di luar daripada PKI ya. Kayak misalnya masyarakat yang non PKI atau pemerintah. Ya, kita tahu ya sebenarnya sebelum kejadian itu PKI adalah partai yang besar pada masanya. Jadi pada masa itu PKI sempat menjadi sebuah golongan yang itu dikagumi, dipuja, bahkan dibangga-banggakan serta dibesar-besarkan oleh seluruh anggotanya. Dimana kalau kita tilik sekali lagi, mungkin di zaman itu bisa dibilang hampir dari seperempat negara ini mereka percaya PKI mampu membawa Indonesia menjadi negara yang nantinya akan ditakuti oleh negara-negara lainnya. Cuman apa daya, saat ini PKI menjadi organisasi terlarang. Orang yang biasanya kayak dulu pernah ada kejadian orang pakai baju logo PKI atau orang menggunakan ikonik ya, hanya ikonik yang berlogokan PKI itu menjadi buronan oleh tentara terutama. Kenapa? Karena itu adalah kejadian yang amat sangat pilu jika dibuka kembali luka lamanya. Ya, seperti yang kita bahas tadi, kita akan bahas dulu tentang PKI-nya sebelum kejadian itu kita bahas. Ya, PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia, adalah partai yang cukup besar setelah Tionghoa dan juga Uni Soviet pada saat itu. Nah, kita tahu lah dimana pada saat pemilu pertama kali pada 1955 ada beberapa partai yang ikut dalam kontestasi itu. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia ini. Jadi PKI ini sempat memiliki suara tertinggi, memasuki urutan ketiga, yang kurang lebih di atasnya ada Partai PNI, kemudian ada Partai Masyumi, dan akhirnya yang ketiga dipegang oleh Partai Komunis Indonesia atau kita kenal dengan PKI. Nah, kita tahu ya, PKI ini punya anggota yang banyak. Nah, dikutip dari Wikipedia juga bahwasannya PKI ini pada tahun 1955 sampai dengan 1959 kurang lebih dia memiliki anggota sekitar 3,5 juta anggota partainya, kemudian 2,5 juta gerwani, kemudian sekitaran ya hampir 9 juta deh, 9 juta gerakan buruh Indonesia. Kemudian petani, gerakan petani Indonesia. Yang kita sebenarnya pahami PKI ini menjunjung tinggi persatuan buruh dan juga tani Indonesia yang mereka pada saat itu menjadi golongan terbawah. Kita tahu kan
sebelum Indonesia merdeka, semua masyarakat Indonesia kebanyakan hanya bisa bekerja sebagai buruh dan tani. Begitupun juga dengan setelah Indonesia merdeka, mereka masih bekerja sesuai porsi yang sama. Tapi gue rasa nggak semuanya sih, nggak semuanya. Mungkin mereka tetap dengan pekerjaan sebagai petani dan buruh. Ada juga beberapa orang yang sudah mulai masuk ke dunia politik. Kemudian ada beberapa orang juga yang sudah masuk ke dunia angkatan bersenjata seperti ABRI pada saat itu untuk membela negara Indonesia. Cuman identik masyarakat Indonesia bekerja sebagai buruh dan petani. Yang pada saat itu semua perjuangan mereka itu disupport oleh Partai Komunis Indonesia yang membuat PKI semakin kuat. Karena memang basis orang-orang Indonesia pada saat itu mereka bekerja sebagai buruh dan tani. Nah, kita tahu buruh dan tani dulu bukan orang yang golongan atas ya. Tidak memiliki harta yang banyak dan mereka ingin merasakan hidup yang merdeka pula. Disitulah support yang diberikan kepada Partai Komunis Indonesia kepada masyarakat-masyarakat yang mayoritasnya itu bekerja sebagai buruh dan tani. Akhirnya anggota dari Partai Komunis Indonesia ini dan juga partisipannya hampir mencapai 20 juta di negara Indonesia pada tahun 1959. Nah, pada saat itu juga di tahun 1959 bahwasanya parlemen sempat dibubarkan pada tahun 1959 yang membuat akhirnya keadaan konstitusi di negara sempat carut-marut. Namun ya kita sekali lagi memberikan apresiasi pada saat itu kepada beberapa golongan yang mampu menyelamatkan keadaan parlemen di Indonesia, yang salah satunya didukung juga oleh Partai Komunis Indonesia, yang akhirnya Soekarno menetapkan bahwasanya negara Indonesia menjadi negara yang dianut oleh demokrasi terpimpin. PKI itu mendukung banget yang namanya demokrasi terpimpin, kan? Apalagi sampai dengan Soekarno menetapkan persatuan konsepsi, yaitu dengan konsepsi nasionalis, agamais, dan komunis. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Nasakom. Nah, itu. Nah, jadi dari sejarah awalnya memang PKI itu memberikan support yang cukup besar untuk perkembangan Indonesia. Cuman akhirnya usut demi usut setelah kejadian semua itu, ketika PKI menjadi golongan yang selalu mensupport negara ini menjadi negara yang bangkit dan kuat, ada kepentingan yang mungkin kita belum bisa pastikan kepentingan itu. Apakah kepentingan mulia ataukah kepentingan yang kurang terpuji? Gue rasa pada tahun 1965 yang kita tahu tepatnya di tanggal 30 September 1965, mohon maaf. PKI mengusulkan beberapa konsepsi yang dimana pada tahun itu juga sudah tersebar luas ke seluruh masyarakat informasi atau isu tentang sakitnya si presiden atau Soekarno. Itu presidennya Soekarno ya, 1965. Nah, mereka menganggap ketika Soekarno perlahan sedikit demi sedikit kehilangan kesehatannya, maka mereka merasa diri mereka terancam. Karena apa? Ya, pada saat itu yang mampu mendukung kegiatan mereka ya cuman Soekarno, karena pada saat itu memang Soekarno adalah presiden. Wajar sih, karena pada saat itu memang Soekarno adalah presidennya. Nah, mereka menganggap apabila Soekarno nanti tumbang, tidak lagi menjadi presiden, mereka ada kekhawatiran selanjutnya kepemimpinan akan diambil alih oleh para jenderal yang pada saat itu diangkat oleh Soekarno menjadi sekelas menteri. Ya, ada beberapa jenderal tinggi seperti Ahmad Yani, Anastion, dan lain sebagainya, nanti kita sebutin, yang akhirnya menjadi kekhawatiran mereka. Dan
entah bagaimana PKI ini menyimpulkan mereka akan menumbangkan Soekarno secepatnya. Nggak tahu ya, itu resepsi pemikiran dari mana. Mungkin mereka punya rembukan yang kita nggak tahu ya, informasi pribadinya. Yang pasti mereka melakukan penculikan serta menghabisi beberapa jenderal itu salah satunya karena kekhawatiran mereka akannya terkudeta si Soekarno yang dikudeta oleh para jenderal tadi. Akhirnya mereka berpikir sebelum itu terjadi, maka mereka harus lebih mendahului. Akhirnya itu tadi, gerakan 30 September itu terjadi. Mereka menyusun siasat untuk menculik 7 jenderal petinggi yang gue bilang tadi sudah setingkat menteri, yang mereka anggap dikhawatirkan bisa menggulingkan Soekarno. Ya, dan juga kemungkinan yang kedua, ya, karena mereka ini kan memegang paham-paham komunisme, yang mana mereka berpendapat bahwasanya jika tampu kekuasaan itu mungkin bisa jadi diambil alih dengan cara dikudetanya Soekarno, kemudian diambil alih oleh para jenderal, maka mereka harus mendahului dengan cara mengambil kekuasaan itu menggunakan cara revolusi tadi. Dengan berupaya bagaimanapun caranya, pemimpin selanjutnya harus dari golongan mereka yang diktator proletar. Ya, kalau kita bisa cerna lagi dari kejadian itu, kejadian 30 September itu yang membinasakan para jenderal, dan akhirnya sekarang Partai Komunis dibubarkan, dimusnahkan. Jadi kalau menurut kalian semua, apakah mungkin kalau suatu saat nanti Partai Komunis ini atau kaum komunis ini bangkit lagi? Gimana kalau menurut kalian semua? Mungkin kalian bisa bantu jawab di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang komunisme ini. Yang kita tahu kan, kalau gue pribadi nih sebagai anak muda menganggap kayaknya sih kalau Partai Komunis ini bangkit lagi untuk hidup lagi sebagai sebuah partai itu udah nggak mungkin lagi deh. Karena pasti ribut di mana-mana, yakin. Sedangkan apalagi ini kondisinya dia bangkit dengan menjadi sebuah partai udah nggak mungkin lagi kayaknya. Tapi kalaupun misalnya komunisme bangkit dan masuk di ruang-ruang pemerintahan, kemudian ruang-ruang yang bisa dibilang mampu menggerakkan negara ini, itu mungkin bisa jadi. Kenapa saya bilang bisa jadi? Ya, keadaan Indonesia saat ini kita nggak pernah tahu kan. Sewaktu-waktu siapapun bisa berubah. Sewaktu-waktu keadaan pun bisa berubah. Dan perubahan itu gue rasa karena sudah terasa mulainya muncul bibit-bibit dari komunisme tadi. Nah, kalau kalian sendiri, menurut kalian gimana? Karena video ini gue buat sebenarnya sebagai notis untuk kita memperingati pada tanggal 30 September kejadian pada tahun 1965, yang mana akhirnya kita mengenal dengan nama sebutan G30S PKI. Mungkin sekian ya video dari gue. Jika misalnya ada kesalahan, gue mohon bantu dari kalian semua dengan cara berkomentar mungkin di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik like, bisa share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian dari gua. Back to home.